Oke, kita mulai dengan kreatif baru. Kita coba membuat karakter, kita membuat teknik brushing glass, yaitu pecahan kaca di model. Kita bisa pilih model, misalnya semacam ini ya. Kita klik, kita langsung copy saja. Copy, kemudian kita buka Photoshop. Kita bikin setting di Photoshop ukuran 1080 kali 1080 pixel. Oke. Nah, kita bisa langsung edit paste ya, Ctrl V. Nah, kita bisa perbesar. Kalau misalnya Anda ingin hasil optimal, Anda bisa menggunakan Big Wish ya. Enter. Oke. Rencananya kita akan membuat fotografer ini punya efek pecah gitu ya. Tahapan awal kita object selection, pastikan ini di posisi kedua, kemudian kita ke rectangle ya, kita set ya, kita tunggu sebentar sampai nanti bisa membuat area untuk profilnya ya. Ini sudah selesai ya, kita bisa langsung select inverse ke delete ya, kita ke delete ya. Oke, ini hasilnya sebetulnya kita sudah blank ya. Nah, kita lihat sudah blank. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa berikan nama, misalnya karakter atau tokoh ya, atau fotografer deh, fotografer ya. Kita bisa copy, taruh ke bawah ya. Nah, untuk yang di bagian bawah kita bisa setting di namanya filter ke Vivify ya. Kita bisa tarik, misalnya selebar-lebarnya, kita Ctrl minus ya. Oke, kita tarik makin keluar, kita bisa perbesar ya, ada semacam ini, dan makin luas. Boleh kita putar-putar ya, kelihatan lebih variatif ya, kira-kira semacam ini juga sama ya. Jadi ya, kita bisa putar-putar sehingga misalnya akan lebih dinamis. Yang mendekati kamera kita bisa sedikit menggunakan area lebih kecil, yaitu dengan menggunakan kurung buka yang ada di sebelahnya P ya. Oke, ini kita besar semacam ini. Oke, kita lengkapin sampai dia tuntas. Mengapa? Karena akan untuk penghilangan area yang kita brush itu akan jadi lebih bagus ya. Oke, kita ya. Nah, ini sudah jadi. Di sini kita sudah bisa melihat, nah ini aslinya, kemudian yang di sini adalah bagian. Langkah selanjutnya tinggal kita setting untuk masking ya. Masking kita cek di bagian brush ya, di blacknya hitam, kita brush, kita perkecil, kita cari yang brushnya pecahan kaca. Nah, misalnya ini ya. Oke, kita bisa perkecil ya, kita bisa perkecil. Nah, oke, perkecil sebentar, kita perkecil dulu. Nah, sebaiknya kita bagian luar dulu ya. Oke, nah yang bagian luar boleh menggunakan yang lebih besar ya, ini boleh, tapi makin rapi makin perlu ketelatenan ya. Nah, ini otomatis saja. Kita upayakan di bagian luar ini, bagian luar ini makin besar gitu ya. Oke, makin besar. Kita cek makin ke dalam, kita bikin ke makin kecil ya, kita cek dulu. Nah, oke, ini makin kecil makin telaten akan lebih bagus ya, makin kecil-kecil. Oke, klik kecil ya. Nah, pastinya akan lebih optimal. Nah, kita mainkan aja. Khusus di bagian sisi orang kita bikin lebih telaten lagi ya, Oke. Nah, sekarang kita tambahkan di bagian luar, ini bagiannya menghilang ya. Coba kita hilangkan terus ya, menghilang, agar kesannya nanti bisa lebih terasa dinamikanya ya. Oke, ini hilang, makin lama makin hilang ya. Terus
Ya, terus hilang. Ya, ini memang kembali lagi butuh ketelatenan ya. Itu jangan tergesa, sebaiknya jangan di. Nah, ini hindari semacam ini. Tapi memang di klik-klik ini. Ya, oke. Oke, nah. Ya, sini oke. Oke. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di bagian dalam, nah ini sudah mulai kelihatan ya, di bagian dalam sama kita setting untuk pembuatan masking ya, khusus yang di bagian tangan. Nah, ini kita bisa sedikit, kita Ctrl plus ya, kita Ctrl plus. Nah, oke, ini kita cek. Nah, oke, upayakan garis orang ini hilang ya. Pertimbangannya adalah supaya kelihatan pecahan kaca. Oke, nah sedikit-sedikit kita bisa tambahkan, nah pecahan gini ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, kita perkecil lagi ya, perkecil lagi. Oke, ya, terus ya, supaya kesan ini kan menjadi lebih ya. Nah, ini terutama bagian rambut juga sama ya, sama. Oke, terus ya kadang-kadang kita main gini ya, agak besar dikit ya, besar, tapi ini memang perlu ketelatenan, bukan digosok tapi memang tetap kecil-kecil semacam ini ya, kecil gitu ya. Oke, nah ini juga sama ya. Oke, ya, nah, oke, Ctrl minus tuh ya, kelihatan ini kelihatan besar. Nah, satu dikit-dikit aja. Oke, nah kita cek lagi. Nah, itu kelihatan pecah ya. Nah, oke, terus nah kita kembali ke bagian sini, klik. Nah, terus nah ini kan jadi lebih tuh ya. Oke, sip, terus jalan. Oke, nah ini akan jadi lebih variatif ya. Nah, rapi, kita gosok di bagian pinggir terus ya, bukan digosok tapi dirapikan ya, asal klik aja. Oke, nah agar lebih variatif kita coba ya. Oke, kita coba klik. Nah, tuh ya, klik. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini, kita cari coba ke landscape ya, cek image ya, image. Nah, misalnya ini deh, ini kita bebas saja ya, boleh di sini. Nah, oke, boleh sini, tapi bagusnya di landscape yang real aja. Ini ya, klik, kita edit, copy, klik kembali ke Photoshop, klik sini. Nah, tambahkan edit paste. Nah, oke, kita lihat, Ctrl P. Oke, nah, sorry, kita delete dulu ini karena orang. Yes, kita kembali lagi ke sini, klik copy, oke, copy. Oke, kita kembali ke Photoshop, selanjutnya klik Ctrl V. Nah, tuh, nah, tapi memang kita perkecil ya biar kelihatan. Nah, oke, kalau misalnya Photoshop 2020 ya, maka untuk besar kecilnya kita bisa tanpa pencet shift. Nah, itu. Oke, ya, itu yang bawah kalau kurang pecah gitu ya, boleh tambahkan lagi. Nah, oke, hilangkan.
cek di bagian bawah ini juga sama ya. Nah, biar kelihatan terasa hilang. Oke. Kembali lagi, yang ini blacknya ada di depan ya, di depan. Oke. Nah, biar kelihatan lebih dramatis ya, lebih optimal, kita bisa tambahkan layer baru. Klik, kemudian kita bikin lingkaran, misalnya gini ya, lingkaran ada di layer berbeda. Kita coba ke edit stroke ya, di stroke, pastikan warnanya cari yang white. Oke, misalnya ukurannya 5 deh ya, 5, center. Nah ini ya, nih, maka tinggal kita ya ke kanan kiri, kita pergi sedikit ya, sedikit, klik. Nah, oke, sip. Nah, tinggal dimainkan ke filter, ke blur, ke Gaussian blur. Nah tuh, nah, oke. Nah, ada semacam itu ya. Oke, untuk sementara semacam itu, silahkan beraktivitas, nanti pastikan kita hasil yang optimal. Nah, ini ada sedikit tambahan lagi yang khusus yang di bagian sini, misalnya namanya, misalnya ya gini deh, nama saya aja deh, Sujendro gitu ya, Sujendro warna white. Kemudian jangan lupa untuk settingnya, misalnya di sini ada 600 gitu ya, nah jaraknya. Nah oke, pastikan kapital semua atau huruf kecil semua. Nah oke, kira-kira gini ya. Oke, tinggal save as. Ada 2 ya, kita save as. Yang pertama itu adalah, coba kita cari di kampus ya. Oke, kemudian kita bikin folder baru. Kita cek di itu deh, 21 gitu aja deh ya, fotografer ya, 1 PSD. Oke kan, yang dikirim ke saya nanti ke yang JPEG ya, JPEG. Set. Oke, set. Nah, oke, udah selesai ya. Oke, sekarang